Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Joko Saifan, di kuliah online pengantar mekanika kuantum. Kali ini saya akan mencontohkan kembali satu permasalahan swanilai dan swavektor. Pada beberapa sesi sebelumnya, berkali-kali saya sudah mencontohkan swanilai dan swavektor. Kali ini saya akan kembali lagi menemani kalian untuk menyelesaikan suatu masalah swanilai dan swavektor. Dan masalah swanilai dan swavektor yang akan saya bahas itu adalah ini dia, swanilai dan swavektor yang ada di problem 3.8 buku Nurdin Zetili halaman 199. Jadi kalian bisa melihat sendiri soalnya ya. Nah, di sini kita punya dua buah operator, ada A dan B. Ada ini ya, dan ini, dua ini. Nah, saya mau menghitung lagi swanilai dan swavektor dari kedua operator ini. Tapi satu-satu ya. Untuk sesi kali ini saya akan menghitung swanilai untuk yang A dulu. Nanti pada sesi berikutnya saya akan menghitung swanilai untuk yang B begitu. Atau yang B tidak usah, saya A saja untuk mencontohkan kembali begitu. Gimana? Ya, atau dua-duanya lah sambil menghabiskan waktu ya. Tapi sebenarnya satu contoh mestinya cukup untuk kalian berlatih sendiri begitu. Langsung saja ya. Saya tulis dulu. Lagi saya punya A sama dengan 1/(2) dari 010 101 010. Jadi agak mudah ya. Atau saya bisa menulis begini, 0 1/(2). Bentar, tidak nyaman ini. 1/(2), 0 1/(2), 0 1/(2), 0 1/(2), 0. Nah, ini. Bagaimana kalau kita harus menghitung swanilainya dulu? Jadi swanilai dulu ya. Tentu begini. Jadi mestinya swanilai itu kan semacam ini. Saya tulis lagi aja ya, agak detail supaya kalian sambil mengingat kembali. Oke, katakanlah saya kalikan basisnya X, Y, Z sajalah yang mudah, atau alfa 1, alfa 2, alfa 3, atau V1, V2, V3 juga boleh. Ini mestinya harus sama dengan semacam konstanta yang dikalikan X, Y, Z ini. Atau bisa saya tuliskan mestinya 0 dikurangi lambda. Kalau ini saya pindah ruas ya, matrik ini saya pindah ruas begitu. Yang sebelah kanan min lambda 1/(2), 0 1/(2), 0 min lambda berarti ya. Jadi hanya diagonal ini yang ada lambdanya ya. Mestinya kalian sudah hafal ini ya. 0 min lambda. Nah, ini dikalikan X, Y, Z, ini sama dengan 0 gitu. Oke. Kita bisa memperoleh lambda ini dengan catatan jika determinan dari matrik ini itu sama dengan 0. Jadi determinan dari ini harus sama dengan 0. Nah, sekarang kita hitung determinannya sehingga kita ketemu lambda begitu. Jadi syaratnya jika ini tadi 0 min lambda 1/(2), 0 1/(2), 0 min lambda atau min lambda saja ya, min lambda 1/(2), 0 1/(2), min lambda ini sama dengan 0. Nah, kita bisa mencari lambda ini, dan nanti lambda ini yang kita sebut sebagai swanilai begitu. Oke, kita langsung hitung saja. Nah, caranya ngitung determinan masih ingat ya. Kita tetapkan dulu suatu elemen, satu blok, katakanlah saya ambil ini, lalu berikutnya kita kasih blok untuk baris pertama begitu ya. Nah, jadi ini akhirnya hasilnya sama dengan min lambda. Nah, itu nilai ini, elemen minornya ya. Ini elemen minornya, dan ini ada di elemen 11.
baris 1 kolom 1 genap. Oke. Lalu ini saya kalikan dari determinan min lambda seperakar 2 1 per akar 2. Oke. Berikutnya ditambah dengan saya blok lagi yang kedua. Nah, sekarang saya blok yang ini. Kalau saya blok yang ini berarti kok jelek loh. Saya blok yang ini ya. Nah, ini. Oke. Kita tetapkan dulu elemen minornya. Ini adalah elemen minor. Nah, 1 per akar 2. Akar 2. Nah, tapi ini ada di baris 2 kolom 1 ganjil 21 ya. 2 tambah 1 3. Jadi minus. Determinan jadi nah yang tidak ada di kurung yaitu 1 per akar 2 min lambda 0 1 per akar 2. Oke, dan yang ketiga, nah yang ketiga mudah ini. Karena ada elemen minornya 0 berarti nggak usah kita hitung. Karena praktis hasilnya 0 juga ya. Oke, berikutnya berarti sama dengan min lambda dikalikan min lambda kali min lambda, lambda kuadrat dikurangi setengah kali akar setengah, jadi setengah begitu ya. Dikurangi 1 per akar 2. Ini min lambda per akar 2 dikurangi 0 gitu ya. Oke, segitu aja. Atau sama dengan saya tulis lagi min lambda pangkat 3 tambah setengah lambda dikurangi plus ya, plus setengah lambda. Oke, atau sama dengan min lambda pangkat 3 ditambah lambda tambah lambda. Oke, dan ini harus sama dengan 0 ya. Oke, determinan ini harus sama dengan 0. Jadi sini tulisin 0 aja ya, 0 sini 0. Atau sama dengan min lambda atau lambda saja ya, min lambda kali lambda kuadrat min 1 gitu ya, bisa diuraikan. Atau hasil ini itu saya bisa menyatakan bahwa kejadiannya adalah min lambda ini sama dengan 0 atau lambda kuadrat min 1 itu sama dengan 0. Jadi kita tulis di sini ya. Jadi ini tuh min lambda itu sama dengan 0. Oke. Jadi atau lambda itu sama dengan 0 berarti ya. Atau lambda kuadrat min 1 itu sama dengan 0. Nah, ini yang bagian belakang. Saya tulisi, jadi lambda kuadrat itu sama dengan 1. Jadi lambda itu sama dengan plus minus 1. Atau plus minus akar 1 gitu ya. Jadi hasilnya plus minus 1. Sehingga lambda itu ada 3. Saya sebut katakanlah lambda 1 itu sama dengan min 1. Ada lambda 2 itu sama dengan 0. Urut aja ya. Dan ada lambda 3 itu sama dengan 1. Nah, ada 3 nilai lambda ini kemungkinannya ya. Dan 3 nilai ini yang kita sebut dengan swanilai. Gitu ya. Swanilai. Jadi swanilainya dari matrik tadi itu adalah ini. Wow, ternyata masih ada space kosong. Berikutnya saya lanjutkan. Bagaimana kalau kita mau menghitung swavektor? Tentu persamaan ini kita kembalikan ke yang atas tadi, yang ini. Nah, persamaan ini kita kembalikan ke sini. Persamaan ini ya. Mengembalikannya bagaimana? Sudah berkali-kali saya ajari ya. Ya kita masukkan lambdanya. Begitu, dari 3 lambda yang mungkin tadi. Jadi yang pertama saya masukkan kalau lambdanya min 1 ya. Jadi matriks yang kita punyai tadi, saya punya, tak tulis ulang dulu ya, min lambda 1 per akar 2 0 1 per akar 2 min lambda 1 per akar 2, di sini 0 min 1 per akar 2 min lambda. Ini saya kalikan x, y, z, ini harus sama dengan 0 gitu ya. Oke, sekarang kita substitusikan pertama kali untuk lambda sama dengan min 1.
Sehingga persamaan ini ya, ini berubah menjadi min 1. Jadi di sini adalah 1 per akar 2, 0, 1 per akar 2, 1 per akar 2, 0, 1 per akar 2, 0. Oke. X, Y, Z sama dengan 0. Sehingga dari persamaan ini, dari matriks ini tentu kita punya 3 buah persamaan ya. Nah, yang pertama yaitu seperti biasa kita kalikan saja. Ini ya, kita kalikan dengan ini, ditambah ini kali ini, ditambah ini kali ini. Ini adalah persamaan pertama. Lalu yang kedua adalah kalau yang ini saya kalikan dengan ini, yang ini saya kalikan ini, ditambah ini dikalikan dengan yang bagian belakang yang Z ya. Ini adalah persamaan kedua. Dan persamaan ketiga ya tentu yang ketiga ini ya, kalau kita kalikan X, Y, Z. Sehingga kita peroleh bahwa X plus 1 per akar 2Y ini sama dengan 0. Yang kedua adalah 1 per akar 2 X plus Y plus 1 per akar 2 Z ini sama dengan 0. Dan yang ketiga adalah sorry, ini 1 ya, 1. Jadi 1 per akar 2, ini juga akar 2, per akar 2 Y plus Z itu sama dengan 0. Nah, dari persamaan ini kita tahu bahwa X itu sama dengan min 1 per akar 2Y. Lalu dari yang ketiga ini kita tahu bahwa Z itu sama dengan min 1 per akar 2Y. Nah, kalau dua hasil ini kita substitusi ke sini ya, ke persamaan kedua, tentu kita akan peroleh, saya tulis di bawah sini ya, min setengah Y plus Y min setengah Y ini sama dengan 0. Nah, atau ini ketemunya kan 0 sama dengan 0 begitu ya. Oke, artinya apa? Nah, seperti yang sudah kita bahas pada sesi sebelumnya, ini maksudnya Y ini boleh sembarang. Y itu boleh sembarang. Oke. Berikutnya, tapi X dan Z belum tentu sembarang ya. Nah, tinggal kita substitusikan di sini. Oke. Nah, sembarang ini paling mudah kalau 0 misalkan. Kalau 0 kita kembalikan ke sini, maka Z-nya 0, X-nya 0. Ini tentu tidak mungkin, berarti basisnya swavektornya ke 0 semua ya. Mungkin paling mudah kalau kita anggap Y-nya ini adalah akar 2. Nah, jadi tahu ya, karena sembarang ini ya kita pilih sembarang, akar 2 saja. Coba kalau kita cek bahwa Y-nya itu akar 2. Oke, kalau Y-nya akar 2 tentu andai Y itu sama dengan akar 2, maka X-nya dari sini kelihatan kan bahwa X-nya adalah min 1 dan Z-nya juga sama, dari sini kan kelihatan ya, Z itu juga sama dengan min 1, sehingga swavektor yang kita miliki, swavektornya katakanlah swavektor yang pertama ya, apa ini kita sebut apa ya, A1 atau alfa 1 begitu ya. Ini adalah min 1 akar 2 min 1. Nah, semacam itu. Tapi kita harus cek apakah ini sudah normal, karena syaratnya swavektor kan normal ya. Kita cek dengan alfa 1 tentu sama dengan min 1 akar 2 min 1 dikalikan dengan min 1 akar 2 min 1. Hasilnya adalah 1 ditambah 2 ditambah 1 sehingga 4. Nah, tentu ini adalah belum normal ya. Bagaimana agar normal? Maka kita harus kalikan dengan akarnya 4 yang ini. Jadi alfa 1
ini mestinya adalah setengah dikalikan min 1 akar 2 min 1 dikalikan setengah ya. Nah, kalau ini kita cek akan normal, pasti alfa 1 dan alfa 1-nya itu sama dengan 1 nanti. Jadi min setengah. Jadi kalau min setengah berarti 1/2 akar 2 min setengah dikalikan, kita cek lagi ya supaya yakin. Min setengah 1/2 akar 2 ini juga min setengah. Kalau kita kalikan, coba, jadi yang pertama adalah setengah, yang kedua adalah setengah kali setengah 1/4, sorry ya. Setengah, yang kedua ini akar 2-nya, sorry, bukan di bawah ya, tapi di atas. Akar 2 jadi ditambah akar 2 kali akar 2 2/4 ditambah 1/4, hasilnya adalah 4/4 atau sama dengan 1. Nah, berarti ini adalah SWA vektor yang benar. Yang pertama ya, ini adalah SWA vektornya yang pertama. Lalu bagaimana dengan SWA vektor yang kedua? Sama, kita harus memasukkan kalau lambda itu sama dengan 0. Jadi akhirnya persamaan yang kita miliki adalah 0 1/akar 2 0 1/akar 2 0 1/akar 2 0 1/akar 2 0 dikalikan XYZ. Oke, ini harus sama dengan 0. Tentu kita peroleh bahwa 1/akar 2 Y ini sama dengan 0. Lalu berikutnya 1/akar 2 X plus 1/akar 2 Z sama dengan 0. Dan yang ketiga adalah 1/akar 2 Y juga sama dengan 0. Nah, di sini tentu kita tahu ya, Y-nya itu sama dengan 0. Y sama dengan 0. Ini ya, dari persamaan 1 dan 3 ini jelas bahwa Y-nya sama dengan 0. Tapi dari persamaan ini 1/akar 2X plus 1/akar 2Z, berarti kita bisa memilih sembarang. Pokoknya 1/akar 2X sama dengan 1/min 2Z. Bebas berarti ya. Yang jelas itu berarti X-nya itu sama dengan minus Z. Jadi kalau saya membuat nilai X-nya itu sama dengan 1, berarti Z-nya sama dengan min 1. Oke, kita andaikan ini nggak masalah kalau kita asumsikan ini. Tapi nantinya kita harus cek bahwa asumsi yang kita buat ini harus berupa SWA, harus ortonormal. Jadi kalau didotkan harus sama dengan 1. Jadi ngarangnya ya kita pas-paskan supaya 1. Tentu kita tahu kalau Y-nya 0, X-nya 1 dan Z-nya min 1, tentu ini apa ya? Kalau didotkan alfa 2-nya ini tidak sama dengan 1. Nah, jadi pokoknya Y-nya 0 ya. Mungkin sebagai gambaran agar normal berarti X-nya itu mudahnya ya, saya buat ini 1/akar 2 dan yang Z-nya 1/min 1/akar 2.
Nah, coba kita cek. Atau sebenarnya sebaliknya. Jadi keadaan ini sama kalau kita ambil X-nya itu min seperakar 2 dan Z-nya seperakar 2, itu sama saja ya. Itu keadaan yang sama. Kita cek alfa 2 kalau kita ngambil seperakar 2 ya. Kenapa alasannya ngambil seperakar 2 begitu? 1 per akar 2 0, 1 per akar 2. Oke, 1 per akar 2 0, 1 per akar 2. Oke, tentu hasilnya 1 per akar 2 kali 1 per akar 2 setengah ditambah 0 ditambah setengah, hasilnya adalah 1. Nah, jadi biar cepet ini sebenarnya ya. Ini adalah nilai dari SOA vektor yang kedua. Lalu bagaimana dengan kalau kita masukkan alfanya itu sama dengan 1? Nah, kita tentu peroleh bahwa min 1 per akar 2 0, 1 per akar 2 min 1 per akar 2 0, 1 per akar 2 min 1. Kita kalikan X, Y, Z ya. Ini harus sama dengan 0 juga, sehingga kita peroleh bahwa min X plus 1 per akar 2Y ini sama dengan 0. 1 per akar 2X min Y plus 1 per akar 2Z ini sama dengan 0. Dan yang ketiga 1 per akar 2Y min Z itu sama dengan 0. Dari sini kita tahu bahwa X itu sama dengan 1 per akar 2Y. Dan dari sini kita tahu bahwa Z itu sama dengan 1 per akar 2Y. Dan kalau keduanya kita substitusi ke persamaan kedua, kita akan peroleh berarti setengah X min Y, setengah Y min Y plus Y. Jadi X sama Z nya diganti ya, dalam suku Y tadi sama dengan 0. Ini setengah ya, setengah. Nah, tentu ini kan ketemunya 0 sama dengan 0 tadi ya. Nah, sama juga berarti di sini. Di sini artinya Y ini bisa sembarang. Sembarang. Kalau Y ini sembarang, berarti X-nya tidak bisa sembarang. Kalau kita ambil 1, berarti X-nya sama dengan 1 per akar 2 gitu. Dan Z-nya adalah juga sama 1 per akar 2. Tapi dari kisi-kisi yang pertama tadi, supaya ortonormal agak cepet ya, kita ambil berapa ini Y-nya di sini? 1 per akar 2. Oke, jadi paling mudah kalau saya ambilnya Y-nya itu 1 per akar 2. Setengah akar 2. Nah, Y ini yang kita ambil setengah akar 2, sehingga X-nya adalah, kita lihat lagi di sini. X-nya setengah, kalau Y-nya setengah akar 2, berarti X-nya sama dengan setengah, dan Z-nya sama dengan setengah juga. Sehingga kita punya alfa ketiga, SOA vektornya. Ini sama dengan setengah, atau setengah kali 1 akar 2 1, begitu ya. Nah, kita harus uji coba dulu lagi, apakah ini normal atau hasil produk skalarnya 1, harus kita cek. Berarti setengah ditambah setengah akar 2, enggak ditambah ya, setengah akar 2, ini setengah, ini setengah, setengah akar 2, ini setengah. Kita kalikan, hasilnya adalah 1/4, ini adalah 2/4, yang terakhir adalah 1/4. Hasilnya sama dengan 1. Berarti ini sudah ortonormal, sehingga ini adalah SOA vektor yang ketiga. Jadi kalau kita rangkum, SOA vektornya berapa saja tadi? Nah,
Suavektornya adalah setengah kali min 1 akar 2 min 1. Jadi yang pertama tadi agak detail, agak jelimet, tapi akhirnya kita ketemu bagian yang mudah. Lalu alfa 2-nya seperakar 2 min, atau ini juga bisa disederhanakan ya. 1 per akar 2-nya itu kita lempar keluar, jadi saya tulis lagi ya. 1 per akar 2-nya di sini, ini adalah 1, 0, min 1. Semacam itu ya. Ini adalah suavektor yang kedua, dan suavektor yang ketiga adalah setengah kali 1 akar 2 1. Ini benar atau salah ini? Nah, sebenarnya ada jawabannya. Benar atau salahnya kita bisa cek di sini, karena di sini juga dilakukan perhitungannya. Nah, ini dia. Nah, setengah min 1 akar 2 min 1, seper akar 2 min 1 0 1, setengah 1 akar 2 min 1. Sama ya? Oke, sama. Setengah 1 akar 2, ini adalah seper akar 2, 1 0 1. Kita cek lagi, min 1 0 1 dari seper akar 2 ya. Oke, ternyata benar apa yang kita kerjakan ya. Cukup berat ya untuk menyelesaikan swanilai ini. Jangan khawatir, ini adalah cara mencari swanilainya ya. Jadi kalian harus tahu memang. Jadi kalau kalian membaca buku, membaca referensi, kadang di situ jawabannya dikerjakan secara langsung, tapi sebenarnya kita juga harus tahu bagaimana caranya menghitung itu sendiri. Jadi kalau kita menemukan sebuah kasus yang melibatkan swanilai dan suavektor, kita bisa menyelesaikannya. Oke, sampai di sini dulu ya. Nanti kita lanjutkan pada sesi berikutnya untuk soal-soal latihan yang lain. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.